Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Palepi, NIM 1830505059 dari program studi pengembangan masyarakat Islam. Jadi saya di sini akan memaparkan materi dari mata kuliah meditasi bencana. Yang pertama itu bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh yang pertama faktor alam, faktor non-alam, dan faktor manusia atau sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa atau manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Korban bencana yang pertama itu kerusakan lingkungan, yang kedua manusia atau fisik, mental, dan sosial, dan yang ketiga itu hasil pembangunan jalan, bangunan rumah sakit, dan sebagainya. Upaya pengurangan resiko bencana dan berhubungan dengan ancaman bencana. Hubungan antara kerentanan dan risiko bahaya, yaitu konsep-konsep tentang kerentanan, bahaya, dan risiko berhubungan secara dinamis. Berhubungan elemen-elemen ini juga dapat diungkapkan sebagai suatu rumus sederhana yang menggambarkan konsep tersebut, di mana lebih besar peristiwa potensial dari suatu bahaya dan lebih mudah rentan suatu populasi, maka lebih besar resikonya. Relawan penanggulangan bencana adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana. Persyaratan menjadi relawan itu yaitu warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu memiliki kerelawanan atau semangat, mampu bekerja secara mandiri dan bekerja sama, memiliki pengetahuan. Dan yang ketiga itu telah mengakui dan dikukuhkan sebagai relawan penanggulangan bencana oleh organisasi induk relawan. Persyaratan lain ditentukan oleh masing-masing organisasi. Prinsip kerja relawan itu yang pertama cepat dan tepat, dan yang kedua prioritas, yang ketiga koordinasi, yang keempat berbahaya guna dan berhasil guna, yang kelima transparansi, yang keenam akuntabilitas, dan yang ketujuh kemitraan, kedelapan pemberdayaan, kesembilan non-diskriminasi, kesepuluh non-proselisi atau tidak menyebarkan agama atau keyakinan kepada korban, yang ke-11 kesetaraan gender, dan yang ke-12 menghormati kearifan lokal. Prinsip Pancadharma atau relawan, yang pertama yaitu mandiri, yang kedua profesional, yang ketiga solidaritas, yang keempat sinergi, yang kelima akuntabel. Tahap prabencana itu yang pertama membantu masyarakat mengenali tempat dan aman untuk mengungsi, dan yang kedua meningkatkan dan kampanye kesadaran masyarakat, yang ketiga sosialisasi kesiapsiagaan, yang keempat membantu pembuatan peta rawan bencana, yang kelima pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan atau pelatihan, yang keenam membantu membuat perencanaan penanganan bencana, yang ketujuh penyuluhan dalam rangka mempersiapkan pengungsian, kedelapan peningkatan pengetahuan masyarakat yang rawan bencana, kesembilan mengorganisir relawan yang dapat membantu dalam persiapan, 10 menyiapkan prosedur pengarahan relawan, 11 melakukan rencana aksi komunitas, 12 melaporkan secepatnya jika mengetahui tanda-tanda terjadi bencana kepada tugas yang berwenang, ke-13 melengkapi diri dengan alat komunikasi dan atau yang lainnya. Saat tanggap darurat yang kita lakukan, yang pertama yaitu membantu penyelamatan dan evakuasi, yang kedua membantu berkomunikasi, yang ketiga membantu asesmen cepat,
Yang keempat, membantu penyiapan sarana pengungsian dapur umum, distribusi atau logistik. Yang kelima, membantu perlindungan kelompok rentan. Yang keenam, menghitung jumlah korban. Saat pasca bencana, yang pertama yaitu membantu proses pelaksanaan penilaian kerusakan dan kerugian. Yang kedua, membantu verifikasi besaran bantuan. Yang ketiga, membantu percepatan proses pasca bencana dengan keahlian konstruksi bangunan dan pembinaan tukang bangunan. Kewajiban relawan yang pertama yaitu mentaati peraturan dan prosedur kebencanaan yang berlaku. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi asas prinsip Pancadharma relawan penanggulangan bencana. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya dalam penanggulangan bencana. Hak relawan yang pertama yaitu memperoleh pengakuan dan tanda pengenal relawan penanggulangan bencana. Yang kedua, mendapatkan peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan bencana. Dan yang ketiga, mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.